Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat beriman, ada sebuah kisah dari Sayyid Sabit Al-Bunani rahmatullah alaih. Beliau adalah seorang tabi'in dan ahli hadis. Sayyid Sabit Al-Bunani ini sholat di dalam kubur. Apakah amalan beliau sehingga dapat sholat di dalam kubur? Kita simak ulasannya dalam video ini dan tonton hingga akhir. Sayyid Sabit Al-Bunani rahmatullah alaih adalah termasuk tabi'in. Beliau bersahabat sekitar 40 tahun dengan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau wafat pada tahun 1207 Hijriah dalam usia 86 tahun. Dalam kitab Al-Muwaid Al-Usfuriyah, Imam Muhammad bin Abu Bakar mencantumkan sebuah kisah tentang beliau. Kisah ini terdapat dalam hadis yang ke-15. Kisah tentang mimpi beliau berkenaan dengan sampainya kiriman pahala pada ahli kubur. Sabit Al-Bunani rahmatullah alaih memang dikenal dengan tabi'in yang ahli hadis. Beliau istiqomah khatam Quran setiap malam dan suka ziarah kubur. Beliau juga dapat dipastikan ketika malam Jumat pasti bermalam di pemakaman. Biasanya beliau melakukan munajat semalam suntuk sampai waktu subuh tiba. Beliau tidak pernah tertidur tiap ziarah kubur, kecuali beberapa malam saja. Di dalam tidurnya beliau bermimpi semua ahli kubur keluar dari kuburannya. Di mimpi pertama ini, beliau melihat mereka keluar dengan pakaian mewah dengan wajah bersinar. Mereka diberi nampan berisi aneka makanan. Namun di tengah-tengah mereka terlihat seorang pemuda yang acak-acakan. Wajahnya pucat pasih dengan baju yang compang-camping dan sedang meneteskan air mata. Ia juga tidak terlihat membawa makanan sebagaimana yang lainnya. Semua ahli kubur kembali ke kuburan masing-masing dengan wajah berseri-seri. Mereka berbahagia kecuali pemuda ini. Ia pulang dengan kepala menunduk dan pucat pasih. Melihat ada hal yang berbeda pada pemuda tersebut, Sayyidina Sabit Al-Bunani rahmatullah alaih menyapa dan bertanya padanya, "Hai pemuda, siapakah engkau sebenarnya?" Mereka terlihat membawa hidangan dan kembali dengan sukacita, sedangkan engkau tidak menemukan makanan. Engkau pulang dengan tangan hampa, penuh duka cita. Sedikit banyak kita sudah bisa menebak apa yang melatar belakangi pemuda ini dengan ahli kubur lainnya. Semua itu mungkin dikarenakan amal perbuatannya di dunia, atau bisa saja dikarenakan amal keluarganya yang masih hidup. Pemuda itu pun menjawab, "Wahai imamnya orang-orang Islam, aku menjadi orang-orang asing di tengah-tengah mereka. Tidak ada yang mengingatku sama sekali walau hanya dengan kebaikan dan doa. Adapun mereka, ada anak, keluarga, dan kerabat yang mendoakan, yang mengirim pahala amal baik dan sedekah. Tiap malam Jumat, pahala semua itu sampai pada mereka." Pemuda ini bukan tidak memiliki keluarga. Ia masih mempunyai seorang ibu, namun setelah kematian dirinya, sang ibu menikah lagi. Saat itu, ia bermaksud melaksanakan ibadah haji bersama ibunya. Namun sesampainya di Mesir, ia menemui ajalnya. Lalu setelah ibunya menikah lagi, ia tidak ingat padanya walaupun hanya sekedar mendoakan. Sabit Al-Bunani merasa iba pada pemuda tersebut. Beliau bertanya lagi perihal ibunya. "Wahai pemuda, beritahu kepadaku di mana ibumu tinggal. Aku akan sampaikan tentang keadaanmu." Pemuda itu langsung menjawab, "Wahai imam,
ibuku berasal dari kota ini dan ia tinggal di rumah ini. Sampaikan keadaanku padanya. Jika ia tidak percaya, maka sampaikan bahwa di dalam sakunya ada 100 miskol perak peninggalan ayahnya, dan itu adalah haknya. Ia pasti akan percaya." Sayyidina Sabit Al-Banani rahmatullah alaih langsung mencari ibu pemuda tersebut. Ketika sudah ketemu, beliau menyampaikan tentang keadaan anaknya itu. Ibunya baru percaya ketika beliau menyampaikan pesan sang anak tentang warisan ayahnya. Setelah dicari, ternyata 100 miskol perak memang ada dalam sakunya. Ia pun langsung pingsan. Setelah siuman, ia serahkan semua uang itu pada Said Sabit Al-Banani rahmatullah alaih untuk disedekahkan. Pada malam Jumat berikutnya, Sayyidina Sabit Al-Banani rahmatullah alaih bermimpi bertemu dengan pemuda itu lagi. Kali ini ia sama dengan penduduk kubur lainnya. Ia berpakaian mewah dan nampak bahagia sekali. Lalu ia berkata pada Sayyid Sabit Al-Banani rahmatullah alaih, "Wahai Imam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatimu sebagaimana engkau telah mengasihiku. Sesungguhnya telah nyata bahwa keduanya bisa menyakiti yang ada di kubur saat berbuat maksiat. Sebaliknya, keduanya akan membahagiakan ahli kubur bila melakukan kebaikan." Artinya, amal kebaikan keluarga, pahala sedekah untuk orang yang mati, dan amal kebaikan lainnya sangat dibutuhkan oleh penduduk kubur. Mereka tiap malam Jumat menunggu kiriman dari keluarga dan sanak familinya. Abu Sunan rahmatullah alaih berkata, "Demi Allah, saya adalah termasuk orang-orang yang memakamkan Sabit Bunani rahmatullah alaih. Setelah beliau dikubur, sebongkah tanah di sisi kuburnya terjatuh ke dalam kubur. Dan saya melihat beliau sedang berdiri dalam solat. Aku katakan kepada temanku, 'Lihat apa yang terjadi.' Dia berkata kepadaku agar saya berdiam diri. Setelah selesai acara penguburan, saya mengunjungi rumah beliau. Dan kami bertanya kepada anak gadisnya, apakah amalan beliau yang telah dilakukannya. Dia pun balik bertanya, 'Mengapa kalian bertanya tentang hal itu?' Kami pun menceritakan kejadian tadi padanya. Akhirnya ia berkata, selama 50 tahun beliau selalu berdoa dalam setiap solat tahajud dan solat subuhnya agar diperkenankan solat di dalam kubur. Ya Allah, jika engkau berkehendak memberikan solat pada seseorang di dalam kuburnya, maka berikanlah itu padaku." Inilah kisah seorang tabi'in yang menjadikan solat sebagai kebahagiaan di dunia dan bahkan di kubur. Semoga dari kisah ini akan menjadi iktibar atau contoh untuk kita sekalian. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.